Siap. Pipi. Udah, yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih untuk waktunya. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan peristiwa yang viral. Saya tidak bilang kasus karena memang ini bukan satu kasus, tapi saya harus menyampaikan bahwa ini adalah satu peristiwa yang ternyata viral. Adapun saya telah berkomunikasi dengan Mas Gus Miftah. Saya sebagai kawan atau sosok yang mengenal beliau menanyakan kenapa sampai bisa viral. Lalu tadi dia menjelaskan bahwa urusan beliau dengan Bapak pedagang es teh sudah selesai secara kekeluargaan dengan baik, tentunya dengan adab yang baik juga. Perlu diketahui kenapa hal ini menjadi sangat sensitif ketika seorang pendakwah yang juga utusan khusus Presiden menyampaikan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat tentunya kurang pas atau kurang baik didengarnya. Namun demikian perlu diketahui, perlu disampaikan bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan tentunya dari Gus Miftah untuk merendahkan siapapun. Jadi tadi beliau menyampaikan permohonan maafnya juga, ya, dan dia sudah pastikan sudah selesai dengan baik. Bahkan akibat daripada viralnya, ya, terima kasih juga buat teman-teman netizen. Akibat viralnya ini, Bapak pedagang es teh, alhamdulillah banjir rezekinya. Baik itu dari mana-mana lah, ya, dari mana-mana banjir rezekinya. Dan mungkin saja juga ini kita perlu contoh bahwa ada seorang pejabat ketika dia melakukan sesuatu atau kehilafan yang tidak luput, ya, kita semua manusia melakukan kehilafan, beliau dengan cepat, ya, meminta maaf kepada yang bersangkutan dan meminta maaf kepada publik. Kenapa saya bilang ini patut dicontoh? Karena di satu sisi ada kasus juga yang viral di mana seorang pejabat aktif di Kementerian Perhubungan, ya, bukan diduga lagi, tapi memang berdasarkan fakta dan video rekaman yang kami lihat, itu menginjak Al-Quran. Sampai detik ini berbulan-bulan tidak pernah melakukan klarifikasi atau meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat muslim. Jadi kalau kita, ya, kita cermati bahwa ini ada pejabat yang melakukan kehilafan, dia langsung minta maaf, dia langsung juga menyelesaikan persoalannya. Nah, ini yang satu nih, pejabat yang jelas-jelas menginjak Al-Quran, sampai detik ini tidak ada perkataan maaf atau klarifikasinya. Jadi tadi juga disampaikan ada desas-desus, ada yang bertanya kepada saya, apakah Mas Gus Miftah itu dipecat oleh Pak Prabowo? Saya tadi mengkonfirmasi bahwa berita tersebut atau desas-desus itu, isu tersebut tidak benar adanya. Beliau tetap sampai dengan hari ini bekerja untuk Bapak Presiden Pak Prabowo. Tapi kalau di masyarakat yang mendesak penjual es itu akhirnya datang ke Gus Miftah, ya, dan akhirnya diberitakan masalah juga Iya, jadi memang tadi disampaikan, ya, seperti saya ulangi lagi bahwa akibat daripada viralnya berita ini, terima kasih sekali lagi untuk netizen, ya,
Bapak penjual ST ini mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Baik dari ada yang memberikan umroh, baik dari segi materi, bahkan saya melihat ya dari partai saya kebetulan dari Gerindra datang utusannya khusus untuk menyampaikan kepada Bapak itu ada modal kerja. Artinya di sini kita sama-sama bisa melihat kapan dan bagaimana caranya ketika Tuhan ya Allah mau mengangkat derajat seseorang, dan mungkin juga kapan Allah mau menegur seseorang. Caranya itu luar biasa dari cara yang tidak kita duga-duga gitu. Jadi saya cuman juga ingin menyampaikan bahwa kita ya masyarakat khususnya jangan cepat beropini, jangan cepat memberikan pendapatnya, karena itu tentunya akan menjadi satu opini publik yang liar. Gitu. Biarkan ya saat ini kabinet dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo bekerja dengan baik, dan perlu diketahui ya bahwa kehilafan dari Mas Gus Miftah ini itu adalah manusiawi ya, bukan seperti kayak dia melakukan korupsi atau kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi ini saya cukup mengapresiasi beliau merasa cepat untuk meminta maaf ya, tanpa gengsi loh. Tanpa gengsi dia minta maaf kepada yang bersangkutan, kepada pedagang ST ini, dan tadi dia sampaikan kepada saya sudah clear, sudah beres ya. Dan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik gitu loh. Beliau tetap bekerja ya sebagaimana mestinya selaku pembantu Bapak Presiden. Bang, banyak masyarakat yang ini bang. Anggota ormas organisasi penjaga ulama atau bangsa Ya. Bapak penjual ST ini sendiri katanya sudah diangkat menjadi salah satu anggota. Infonya seperti itu ya. Mungkin baiknya bisa dikonfirmasi kepada pengurus ya. Bang Sunan, banyak masyarakat yang mendesak untuk mundur atau dicopot sebagai putusan khusus presiden. Ini dia. Ini dia yang sangat saya sayangkan. Jadi kalau tadi saya memuji kepada masyarakat khususnya netizen bahwa karena mereka juga Bapak penjual ST ini mendapatkan berkah yang melimpah, rezeki yang banyak, tapi juga di satu sisi tolong ya jangan mendesak atau jangan membesar-besarkan satu kehilafan yang mungkin saja bisa terjadi kepada siapapun ya. Masa akibat urusan ini putusan khusus presiden seperti Gus Miftah ini harus mundur atau harus dipecat gitu. Toh kalau bicara secara hablum minan nasnya, Gus Miftah sudah selesai, sudah clear, sudah berdamai secara beradab dengan si pedagang es teh Bapak tersebut. Jadi sangatlah tidak bijaksana kalau kita atau masyarakat mendesak Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya saat ini. Sangat tidak bijak. Tuhan, agama manapun, Allah mengampuni ya perbuatan kita sebagai manusia. Jadi janganlah kita berlebihan juga gitu. Toh secara sanksi sosial saya yakin Gus Miftah sudah mendapatkan itu, makanya dia segera langsung meminta maaf kepada publik dan kepada orang yang bersangkutan. Bang, tapi kalau apabila benar dicopot, terima nggak Gus Miftah menerima nggak apabila benar didesakan masyarakat begitu tinggi banyak untuk menginginkan dicopot, Ya, sekarang terima nggak Gus Miftah? Saya sampaikan tadi, memang kesalahan Gus Miftah itu sebesar apa? Atau perbuatannya seperti apa sehingga dia harus mengundurkan diri atau harus dicopot gitu. Sekarang kalau mau bicara seperti saya bilang tadi, secara hukum pun sudah tidak ada urusannya. Ini bukan kasus ya, di mana ada orang hilaf lalu orang itu langsung sadar minta maaf dan sudah dimaafkan. Seperti kita lihat sudah berpeluk-pelukan. Bahkan yang bersangkutan Bapak pedagang ST itu mendapatkan rezeki yang luar biasa ya. Jadi tolonglah gitu loh. Masih banyak ya
perkara, peristiwa atau kasus yang perlu perhatian kalian para netizen Indonesia yang hebat. Saya akui hebat kalian. Ya, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sama-sama pejabat loh. Ya, kita bicara sama-sama pejabat publik. Yang satu hilaf, segera minta maaf ke publik dan ke orang yang bersangkutan. Yang satu, ini nggak main-main, nginjak Al-Quran, tapi tidak ada permohonan maaf. Ya, ini kasusnya perlu diketahui, kasusnya sudah kami laporkan. Kami laporkan di Polda Metro Jaya, di Direktorat Kriminal Umum, ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Unit 1. Ya, jelas-jelas. Ini juga seorang pejabat di kementerian. Nah, kita bisa melihat dan kita bisa mencontoh dan kita bisa melihat itikat baik. Jadi saya rasa kurang tepat, ya, sangat disayangkan apabila Gus Miftah diminta mundur oleh masyarakat atau netizen. Karena sekali lagi saya katakan, urusannya Gus Miftah dengan pedagang es sudah selesai. Sudah tidak perlu lagi ada provokasi, ada provokator. Janganlah sampai kita lihat urusan atau peristiwa ini, sekali lagi saya bilang bukan kasus, jadi seperti perkara-perkara yang kecil jadi besar, jadi gaduh, jadi bikin ini gitu loh, mengganggu orang-orang bekerja. Ya, jadi saya juga mohon kepada netizen bahwa yuk kita sama-sama bisa melihat, ya, bisa bijak dalam bersuara atau ngetik di handphone kalian. Mungkin Bang bisa dijelaskan mengenai teguran yang katanya ditegur sama Mayor TNI. Kalau untuk itu kebetulan saya tidak berkapasitas untuk menjawab, mohon maaf, karena saya tadi hanya berkomunikasi. Saya juga sebagai kawan, ya saya menanyakan lah. Kan saya nggak perlu ikut-ikutan ngomong, tulis di status kok Gus begitu apa, kan nggak perlu. Namanya kita orang kenal, ya, ada kawan kita, sahabat kita hilaf, kita cukup berkomunikasi melalui telepon atau melalui WhatsApp. Tidak perlu kita ikut-ikutan memviralkan sesuatu yang kalian tahu nggak sih sebenarnya ada apa dan bagaimana. Kan banyak juga orang hanya ikut-ikutan, wah lagi viral nih, gue ikut deh, bikin meme apa, gue ikut. Ini yang sangat disayangkan. Jadi saya rasa Gus Miftah juga sudah mendapatkan sanksi sosial dalam hal ini untuk introspeksi dirinya, sehingga mau apa lagi? Masa orang sudah minta maaf kepada publik, sudah minta maaf kepada orang bersangkutan, harus dipaksa juga mengundurkan diri atau dipaksa dicopot? Kan saya rasa tidak bijak lah. Biar bagaimanapun Gus Miftah punya keluarga yang harus dinafkahi, artinya ayolah kita berpikir, kita jangan berlebihan, jangan berlebihan. Kalau betul kan tadi awal bilang banyak opini liar yang masuk kasusnya yang mengganggu suatu mengirim opini tersendiri. Apakah ini mengganggu secara pribadi dengan pribadi kita? Tidak, tadi dikatakan pasti Mas Sudan ini tidak ada kaitannya dengan politik, ya, dia tetap bekerja dengan baik gitu, untuk Pak Presiden, jadi tidak ada, beliau tidak terpengaruh. Karena saya juga tahu karakter beliau kan memang orangnya suka guyon, bercanda, tidak nyimpen masuk di hati, apalagi marah, dendam, apa melakukan upaya-upaya seperti mau melaporkan siapa-siapa, tidak. Untuk Beliau legowo, sudah legowo. Untuk keluarganya sendiri, Gimana? Untuk keluarga sendiri ada impaknya? Ya saya rasa sih segala sesuatu yang viral pasti berdampak. Makanya tolong juga, kan berbeda ya, seperti saya katakan lagi tadi, berbeda. Ketika orang merasa dirinya itu pejabat, kan, tinggal itu diuji di situ. Apakah dia mempertahankan gengsinya untuk minta maaf, atau angkuh dengan jabatannya, tidak mau minta maaf, atau segera minta maaf. Kan di situ kita bisa menilai orang. Kalau dibilang bisa nggak mau minta maaf, ya bisa aja karena mungkin dia merasa pejabat. Tapi kan faktanya tidak. Dia begitu cepat merespon juga, ya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus ditelepon, tanpa harus diperintah oleh siapapun untuk minta maaf. Dia langsung menyadari kehilafannya, langsung minta maaf, dan alhamdulillah selesai dengan baik. Bang, ada kabar? Artinya di sini ya, dalam peristiwa ini, sekali lagi saya tidak bilang kasus, dalam peristiwa ini
ada ya manfaat bagi si pedagang ST-nya Bapak itu, dan ada juga manfaat untuk Gus Miftah. Artinya abang nggak sebuah kerendahan hati dari seorang Gus Miftah. Ya saya bilang ini memang sebagai seorang pejabat loh ya, beda. Kita pisahkan pejabat dan pendakwah. Pada saat itu kan kejadian beliau sebagai seorang pendakwah. Ya beliau secara spontan begitu menyadari kehilafannya kan langsung minta maaf. Bang, salah satu tuntutan netizen untuk memboikot Gus Miftah, Bang. Mungkin teman-teman semua. Apanya yang mau diboikot? Beliau siar kok berdakwah. Setiap pendakwah tentunya mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, ada Ustadz A, Kiai A, B, C punya gaya cara masing-masing. Seperti yang saya tahu, beliau ini agak unik. Beliau bisa masuk ke satu tempat maksiat dan dia di situ berdakwah. Artinya ya punya ciri khas masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak bijaksana kalau memang dia dipaksa harus dicopot, dibikin ini itu. Janganlah, biarkan dia bekerja gitu. Dia bekerja, tentunya dia juga akan ke depan lebih mawas diri pastinya. Jadi ya tolong jangan sampai ini menjadi satu hal yang tidak baik ke depan. Padahal si Bapak ST-nya juga sudah legowo, sudah memaafkan secara lahir dan batin. Kalau saya lihat ya kemarin sampai ada air mata, peluk-pelukan. Artinya kan di situ ada emosional yang betul-betul dari batin gitu. Bang, ada sempat dia ditegur sama Partai Gerindra, Bang. Kalau benar, Bang? Ya. Ditegur Partai Gerindra, baru dia meminta Kalau itu maaf. saya tidak berkapasitas menjawab. Itu kan urusan partai ya. Bang, banyak yang yang mengenai teguran dari Mayor Teddy itu adalah teguran dari Pak Prabowo atau dari Mayor Teddy? Saya tidak berkapasitas jawab karena saya nggak tahu. Bang, tapi dengan adanya masalah ini beredar juga banyak link-link kebiasaan Gus Miftah yang bersifat kadang kasar atau guyonan seperti itu. Menurut Abang sebagai pemuka agama kedepannya Gus Miftah akan menjaga sikap atau gimana, Bang? Ya, ini. Jadi memang saya sampaikan tadi bahwa setiap pendakwah itu punya ciri khas. Entah itu guyonan, entah itu gaya penampilan, entah itu gaya dia menyampaikan dakwah-dakwahnya. Itu memang kan orang punya ciri khas ya. Kita nggak bisa paksa, lo tuh pendakwah ya, lo tuh ulama, lo kiai, lo harus begini. Nggak bisa. Semua orang punya ciri khas, punya style sendiri. Mungkin kalau saya nih bercanda, saya dorong gini. Mungkin orang lihat tuh, waduh, kok Sunan begitu ya sama rekannya. Padahal mungkin bapak ini sama saya sudah biasa istilahnya guyonannya seperti itu. Nah mungkin pada saat ceramah itu guyonannya itu ya yang dirasakan oleh Pak pedagang ST itu mungkin dianggap oleh masyarakat itu kurang pas. Jadi kita nggak bisa paksakan orang harus berubah. Atau standarnya lo mau jadi pendakwah, lo mau jadi kiai, mau jadi ustadz harus begini ya standarnya. Pakaiannya harus begini, gaya bicaranya harus begini. Kita nggak bisa paksakan itu. Yang penting ya edukasi atau ilmu-ilmu agamanya yang dia sampaikan itu tidak melenceng. Ya, tidak melenceng dari aturan agama. Itu kalau buat sudut pandang saya gitu. Tapi Gus Miftah sendiri merasakan bahwa itu adalah sebuah pelajaran untuk dirinya. Iya betul. Kan seperti saya bilang tadi, kita nggak pernah tahu dalam peristiwa yang viral ini, apakah memang ada teguran untuk Gus Miftah, apakah memang cara Allah mau mengangkat si pedagang es. Gitu. Jadi sebenarnya kita harus menyambut peristiwa viral ini dengan sukacita. Artinya itu bisa kejadian dengan siapapun, bisa dengan kita, saudara kita, adik kita. Tahu di sini kan, kalau bicara kerugian, siapa yang dirugikan saat ini detik ini? Nggak ada. Gitu. Yang ada, kita bisa ambil hikmahnya semua dari peristiwa ini, termasuk kami. Kami juga pasti mendapatkan hikmah dari peristiwa ini. Kita mendapatkan pembelajaran. Oh, mungkin besok ke depan saya jadi pengacara, jangan asal ngomong, kumpulin media, ngomong bahwa itu si laki-laki itu mau kondo, si laki-laki itu nggak punya kerjaan, si laki-laki itu minta duit terus sama istri. Pada faktanya, pada kenyataannya tidak seperti itu, gitu loh.
ya suaminya transfer terus. Jadi itu yang perlu saya juga mengedukasi kepada masyarakat dan netizen, ya. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada netizen Indonesia khususnya gerakan cepatnya mereka untuk hal-hal yang positif, tapi juga mohon gerakan kalian jangan sampai berubah menjadi negatif. Orang yang sudah beres, adem, reda, jangan dibikin cerita kemana-mana lagi, ngawur atau bahkan sampai gaduh. Ya. Kedua, apabila ada yang melakukan itu, apakah bisa dituntut sama Gus Miftah atau gimana Bang? Gimana? Nama baik. Ada yang masih mau memanas-manasin gitu Bang? Nggak ada sih, beliau bukan orang seperti itu. Vivi, ini punya siapa? Udah.